Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Denis Fitri Salsabila-Rianti dengan NIM 202103002. Lalu ada Mbak Ferlina Dian Pratiwi dengan NIM 202103020. Dan yang terakhir ada Mbak Dewi Arumsari dengan NIM 202103029. Di sini sebelumnya yang kami hormati yaitu kepada Ibu Ulfi Saidata Esyi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir, yaitu membuat prototipe website bimbingan akademik. Untuk versi dari mahasiswa akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini sebelum melakukan memasuk ke website, mahasiswa perlu login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Lalu di sini ada menu dashboard, bimbingan, riwayat bimbingan, ubah password, dan logout. Untuk melakukan bimbingan, perlu ke menu bimbingan. Lalu di sini ada notifikasi chat dari dosennya. Lalu jika diklik akan menuju ke chat dosen. Dan disinilah mahasiswa melakukan konsultasi. Setelah melakukan konsultasi, mahasiswa membuat tambah rekap bimbingan di menu riwayat bimbingan. Di sini mahasiswa memasukkan tanggal bimbingannya, lalu namanya, dan deskripsi dari bimbingannya. Lalu diminta persetujuan. Di menu riwayat bimbingan ini terdapat riwayat bimbingan-bimbingan yang telah dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan periode yang dipilih. Jadi di atas itu ada menu memilih periodenya. Lalu di sini juga ada menu print. Menu print ini dipilih berdasarkan periode yang sudah dipilih. Nah, di sini ada kolom nomor, tanggal, dan deskripsi bimbingan yang berisi bimbingan dari riwayat sebelumnya. Lalu terdapat tanda tangan DPA dan tanda tangan mahasiswa yang namanya sudah di-default dari sistem. Lalu klik print. Lalu selanjutnya ada menu ubah password. Di menu ubah password ini ada nama, NPM, program studi. Jadi di sini mahasiswa hanya bisa mengubah passwordnya dengan memasukkan password saat ini, lalu password baru, lalu ketik ulang password baru, lalu klik simpan. Yang terakhir, ada menu logout. Ketika menu logout ini diklik, maka akan mengarah ke form login. Selanjutnya, untuk bagian versi dosen akan dijelaskan oleh Mbak Ferlina. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan versi dosen. Dosen sebelum masuk ke website harus memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Lalu terdapat menu dashboard, bimbingan, riwayat bimbingan, dan ubah password. Di menu bimbingan, di sini dosen mendapatkan notifikasi dari mahasiswa yang telah melakukan perizinan untuk chat bimbingan terlebih dahulu. Ketika diklik, akan masuk ke riwayat chatnya antar mahasiswa. Lalu di bagian kanan nama terdapat detail mahasiswa yang melakukan bimbingan dari NPM, nama, prodi studi, angkatan, dan nomor handphone. Selanjutnya di bagian riwayat bimbingan. Nah, di bagian riwayat bimbingan ini terdapat permintaan persetujuan dan laporan bimbingan. Di bagian permintaan persetujuan, di sini terdapat daftar mahasiswa yang melakukan permintaan persetujuan telah melakukan bimbingan secara chat dan dosen dapat melakukan persetujuan apabila dari bimbingan tersebut deskripsinya telah disetujui oleh dosen.
Dan setelah disetujui, maka akan masuk di bagian laporan bimbingan. Di bagian laporan bimbingan ini, Anda dapat melihat deskripsi mahasiswa tersebut yang telah melakukan bimbingan. Dari tanggal, nama, isi deskripsinya apa. Selanjutnya, dosen juga dapat melakukan print dengan periode tertentu. Di sini menggunakan periode pada bulan Januari hingga Februari. Deskripsi bimbingan dari masing-masing mahasiswa yang telah melakukan bimbingan dalam satu periode tersebut. Lalu di sini terdapat tanda tangan Kaprodi dan tanda tangan DPA. Tanda tangan Kaprodi memang tidak ada namanya karena diisi secara manual karena kita tidak membuat database-nya. Sedangkan untuk yang DPA otomatis oleh sistem. Selanjutnya yaitu di bagian ubah password. Di bagian ubah password ini terdapat informasi akun yaitu nama, NIP, jabatan, dan password yang akan diubah. Ketika dosen akan melakukan pengubahan password, dosen memasukkan password saat ini, password baru, klik ulang password baru, dan simpan. Dan yang terakhir adalah logout. Ketika dosen melakukan logout, maka kembali ke bagian login. Terima kasih. Selanjutnya diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Verlina. Selanjutnya untuk bagian admin akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Arumsari. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Yang pertama di sini admin harus melakukan login dengan memasukkan username dan juga password. Nah, lalu di tampilan awal ini ada bagian dashboard di mana ada jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dan juga grafik tingkat keaktifan bimbingan. Nah, di grafik ini admin bisa tahu kapan sih mahasiswa biasanya melakukan bimbingan. Nah, di sini contohnya di bulan Januari dan juga di bulan Desember. Lalu di sidebar ini ada daftar mahasiswa, daftar dosen, dan juga ubah password. Yang pertama, daftar mahasiswa. Di sini ada bagian search untuk mencari nama mahasiswa secara spesifik. Kemudian di sini di bawahnya ada tabel, ada kode mahasiswa, NPM, nama, prodi, angkatan, ID dosen, kemudian juga ada aksi, serta juga bisa menambahkan mahasiswa baru. Yang pertama di aksi ini ada edit dari mahasiswa Siti Maimunah. Nah, di sini ada biodatanya. Kemudian yang kita ambil sampel untuk mengubah atau mengedit bagian nama dosennya menjadi Arianti Denis dan juga mengubah password. Lalu simpan. Kemudian yang kedua ini detail dari mahasiswa Denis. Di sini ada biodatanya. Kemudian juga ada jumlah bimbingannya. Di sini admin bisa melihat semua jumlah bimbingannya. Ada tabel dari riwayat bimbingan. Kemudian admin juga bisa melakukan cetak dari contohnya di sini Verlina Dian dengan periode tertentu. Contohnya dari Januari hingga Februari. Nah, di sini ada laporan dari tanggal yang sudah di-setting tadi sebelumnya, ada nomor, tanggal, dan deskripsi bimbingan. Kemudian ada tanda tangan DPA dan juga tanda tangan mahasiswa. Lalu di sini juga ada bagian hapus. Di sini contohnya menghapus mahasiswa Ahmad Saifullah. Lalu lanjutkan, selesai. Nah, di sini juga bisa menambahkan mahasiswa baru. Contohnya di sini menambahkan mahasiswa Ahmad Saifullah, masukkan prodi, angkatan, nomor handphone, kemudian nama dosennya siapa, lalu simpan. Nah, lalu di bagian daftar dosen ini sama seperti daftar mahasiswa, ada tabel, ada kode dosen, NIP, nama, dan juga aksi, serta bisa menambahkan dosen baru. Yang pertama ada edit dari dosen Arumsari Dewi. Di sini contohnya mengedit password menjadi Dian aja, kemudian simpan.
Lalu di bagian kedua ini ada bagian detail dari Arianti Denis dengan NIP sekian, nama, dan juga password, serta ada mahasiswa yang dibimbingnya tuh siapa aja sih, bisa dilihat. Di sini ada tabelnya. Lalu ada bagian cetak juga dengan periode tertentu. Di sini ada tabel dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah disetting sebelumnya selama periode tersebut. Kemudian di sini ada Kaprodi dan DPA. Kaprodi ini karena tidak tersimpan di database, jadi harus di-print manual, kemudian ditulis manual. Lalu juga ada bagian hapus. Di sini contohnya menghapus dosen Dian Perlina. Nah, juga di sini bisa menambahkan dosen baru dengan memasukkan NIP dan juga nama, kemudian simpan. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada ubah password untuk adminnya. Di sini ada informasi akun, nama, dan jabatan. Lalu jika admin ingin mengubah password baru, dengan memasukkan password saat ini, kemudian password barunya apa, lalu ketik ulang password barunya, kemudian simpan. Lalu logout. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi Arumsari. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.